Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan ketika dibacakan ayat ini kita ingat tafsirnya ketika dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa maksudnya jagalah kesehatan Islam kita. Maka sejak malam hari ini sampai ke depan kalau mendengar ayat ini dibacakan langsung ingat bahwa wajiblah buat kita untuk menjaga kesehatan Islam kita agar ketika kita meninggal dalam kondisi Islam kita sehat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara tafsir ayat ini juga dikatakan orang akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Maka pastikan kita punya kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baik, sehingga kita insya Allah akan meninggal dengan cara itu. Mudah-mudahan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan shadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, maka niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amal-amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Maka pastikan kita ukur setiap saat apakah kita dalam ketaatan kepada Allah atau justru sebaliknya. Dan dalam ayat ini disebutkan tentang kalimat yang keluar harus kalimat yang benar saja. Karena kita ingat bahwa mulut ini tajamnya bisa ngungkuli pedang. Lidah itu luar biasa. Sekali kita keperucut kalimat yang menyakiti orang lain, ngambilnya lagi itu sulit sekali. Kalau orang luka dikasih obat merah atau betadine selesai. Tapi kalau orang luka hati itu luar biasa. Makanya orang-orang zaman dulu sering memberikan saran kepada kita, orang tua, dikasih bibir dan gigi menunjuk bahwa apa yang dikeluarkan difilter oleh dua penghalang, gitu kan? Orang tua kita dulu sering mengatakan seperti itu, walaupun tanpa dalil, tapi masya Allah, itu kalimat yang menakjubkan. Bahwa pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Maka niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kita selanjutnya. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini selalu disampaikan oleh para asatidz di awal-awal ceramah, menunjuk bahwa memang tiga ayat ini menjadi ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari firman Allah tersebut, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam pelajari seluruh risalahnya step by step dengan sabar. Tentu saja kita harus sabar di atas ilmu, mencari ilmunya sabar, mengamalkannya sabar, mendakwahkannya sabar. Demikianlah di dalam Quran surah Al-Asr kita diperintahkan oleh Allah. Dan Imam Syafi'i menyebut rahimahullah ta'ala, andai Allah hanya menurunkan surat itu tok, kata Imam Syafi'i, cukup sebagai hujah buat Allah atas hambanya. Menunjuk bahwa memang betul di antara hal yang membuat kita insya Allah bisa sukses dunia akhirat adalah proses sabar di dalam belajar, sabar di dalam mengamalkan, sabar di atas dakwah. Dan ini memang tidak mudah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini
termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa bisa merawat keadaan yang baik itu, insya Allah. Sekali lagi sholawat dan salam ya, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ketika menyampaikan sholawat hadir di hati kita bahwa kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa menyadari konsekuensi atas kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. 5 hal selalu kita tanam, bahwa kita akan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan, kita akan menghindari apa yang dilarang, kita akan mendahulukan kalimat Nabi Muhammad SAW dibandingkan kalimat apapun seindah apapun. Kemudian yang kelima, kita tidak akan membuat hal baru di dalam agama ini, karena apa-apa yang sifatnya tauqifiyah kita hanya meniru apa yang dicontohkan, kita tidak memodifikasi. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Insya Allah. Terlebih di malam Jumat ini kita memang sunahnya banyak sholawat nih. Sampai besok datang sore hari berbanyak sholawat, itu akan memperbaiki insya Allah keadaan tata cara kita menghadapi dan mengiringi hidup sepanjang hari Jumat itu, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sudah dibahas kita terakhir membahas di halaman 12 dari kitab ini. Kemudian kita membahas tentang para salafus sholih kita memberi contoh luhur tentang persiapan untuk akhirat melalui amal soleh dengan segala ragamnya, baik perbuatan hati, lisan maupun raga. Mereka tidak menyia-nyiakan satu pintu pun dari pintu kebaikan kecuali pasti berusaha masukinya. Mereka juga tidak menyia-nyiakan pintu di antara pintu-pintu keburukan kecuali pasti waspada untuk tidak memasukinya. Masih ingat tentang itu ya? Kemudian mengapa mereka bisa bersikap seperti itu? Karena mereka paham tentang Quran surah Ali Imran 133 sampai 136 yang sudah kita bahas. Sekarang kita koreksi. Saya dulu masih ingat betul ketika belajar, jangan hanya lewat kemudian hilang. Ini masalah besar. Ilmu itu sesuatu yang kemudian dengan ilmu itu kita beramal, dengan ilmu itu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, dari Quran surah Ali Imran 133 sampai 136 terhadap sifat atau ciri khas penduduk surga yang 4 itu, adakah kita sudah melatih diri? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Coba dengan perhatikan, sepanjang 1 bulan kita belajar ini, adakah kita termasuk orang yang sudah bertambah lomohnya? Apakah jumlah sedekah kita dibandingkan bulan-bulan sebelum belajar dengan setelah belajar berbeda, meningkat atau tidak? Sesungguhnya di antara adab dari belajar adalah mengamalkan, dan adab dari mengamalkan dia akan sibuk dengan amalan itu. Sampai para ulama itu dulu ketika sibuk dengan sebuah amalan, dia dicari-cari temannya sampai ketemu sedang apa, sedang beramal dengan amalan yang dia pelajari. Maka sekali lagi malam hari ini kita mengingat kembali tentang apa yang sudah kita pelajari, apakah sudah betul-betul terimplementasikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tentu yang kita harapkan apa yang kita pelajari ini betul-betul membekas dalam tapak-tapak kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Ono bekase, kalau orang sering bilang ojo mung mlebu kiwa metu tengen, ilang bablas, subhanallah. Iman-iman, kita duduk investasi waktu seperti ini berpahala, iya betul, duduk kita berpahala. Tetapi tentu saja tujuan dari pembelajaran adalah menghilangkan kejahilan yang berbuah amal soleh. Inilah orang yang beruntung. Dulu saya pernah menyampaikan kepada panjenengan semua, jangan pernah meminta jadi orang kaya kecuali sekaligus meminta hati yang lomoh, hati yang mudah berbagi. Apa artinya kita bertambah kaya kalau enggak ditambah di hati ini untuk semangat berbagi? Apa artinya Bapak Ibu semuanya? Adapun semangat tentang penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kita semangat memberikan ke orang lain, kita semangat bersedekah dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang ini. Rasulullah sebutkan as-shadaqatu burhan,
Sedekah itu bukti keimanan, dan ini butuh dilatih. Sungguh berat orang kalau nggak melatih dirinya, karena asalnya manusia Bapak Ibu semuanya ditakdir oleh Allah untuk pelit aslinya. Kita tuh ditakdir oleh Allah sebenarnya untuk sangat cinta kepada harta yang kita miliki. Gimana? Kita kalau nggak dilatih mau keluarin uang tuh berat tuh Pak Ibu semuanya. Sebagaimana otot juga perlu dilatih Pak Mansur untuk kuat, untuk sehat, maka demikian juga hati. Untuk membuat kita ringan di dalam berbagi itu butuh latihan keras. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menjadi pelaku, Masya Allah, itu akan merasakan tester atau keadaan di mana hatinya menenteramkan. Dan orang-orang yang terlatih itu pandai menangkap peluang Bapak Ibu, sangat pandai menangkap peluang. Saya kisahkan satu saya waktu hari Sabtu kemarin saya ceramah di salah satu masjid Al-Yakin namanya. Kebetulan saya lagi mengupayakan kualitas suara rekaman biar lebih bagus. Kalau di sini saya rekaman seperti ini, saya suara bisa ngambil dari beliau sehingga saya bisa gabungkan. Bagus suaranya, Masya Allah. Saya membeli mic yang pakai kabel dengan harapan menjadi lebih baik. Sudah saya coba di tempatnya Pak Edi kemarin, lebih baik Pak Edi rekamannya yang kedua. Qadarullah hari itu saya bawa alat, itu nggak bisa alatnya itu. Masya Allah Bapak Ibu, setelah selesai saya ditanya oleh salah seorang jamaah, kenapa Ustadz kok nggak jadi rekam? Alatnya rusak. Berapa harganya Ustadz? Saya transfer sekarang, nggak pakai detik, nggak pakai menit. Berapa Ustadz harganya? 1,5, langsung ditransfer saat itu juga. Jadi ada orang-orang yang sudah sangat terlatih untuk mudah berbagi, sehingga peluang yang mungkin bagi orang lain ya sudah rusak memang masalahnya, buat dia itu peluang Bapak Ibu semuanya. Nah ini loh buah dari ngaji, harusnya seperti ini. Dan sekali lagi motivasinya adalah dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Kita sudah pernah bahas, kalau dalam kondisi lapang kita banyak jumlahnya, dalam kondisi sempit jangan remehkan yang sedikit. Kata Rasulullah, ittaqunar, hindarkan kita dari api neraka walau bisikin tamr, walaupun hanya dengan sepenggal kurma. Artinya tidak menghalangi untuk tetap berbagi dalam kondisi kita sempit. Adik-adik semuanya di pondok, walaupun dalam kondisi sempit kadang berbagi. Mungkin hanya dengan roti, kita bisanya beli sepotong, kita bagi dua. Itu cara melatih diri ini agar nanti ketika kita punya uang banyak kita mudah berbagi. Kalau tidak dilatih sejak sekarang sulit. Maka ada baiknya buat kita orang tua kalau nyangoni anak itu dilebihkan sedikit supaya bisa berbagi. Nanti kamu belanja ini misalnya 10.000 yang 8.000 boleh untuk kamu, yang 2.000 untuk temanmu itu. Hal seperti ini insya Allah akan berbuah perilaku untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal kadhibinal ghaid. Sudahkah jenengan termasuk orang yang sangat berusaha berlatih untuk menahan marah? Coba, kita sudah 1 bulan berjalan. Ini perjuangan yang sangat berat, saya katakan. Saya pun masih berlatih terus menerus. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam kondisi marah sehingga kalimat kita terjaga, itu butuh perjuangan berat. Demi Allah itu butuh perjuangan berat. Namanya orang marah kadang-kadang nggak terkendali Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana saya sampaikan, saya pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan hanya kalimat celoko loh, nanti celoko tenan. Dan ini demi Allah tidak mudah. Kalau bukan karena rahmat Allah saya kira sulit sekali. Maka menahan marah itu juga butuh dilatih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Kita memaafkan orang lain. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW memberikan contoh terbaik pula terkait dengan memaafkan orang lain. Jangan lihat ketika di daerah mana? Ketika Rasulullah berdarah-darah. Kalau kita baca sejarahnya, kalau nggak nangis kebangetan itu. Rasulullah manusia terbaik, Khalilur Rahman. Ketika datang ke daerah Taif, sekarang indah banget Taif, luar biasa indahnya Taif. Rasulullah
diperlakukan, mohon maaf, seperti orang yang sangat tidak berharga. Bayangkan yang melempari Rasul anak-anak. Bayangin, dianggap subhanallah nggak ada artinya apa-apa. Kemudian didatangkanlah malaikat Jibril dengan kabar bahwa 2 malaikat penjaga gunung siap menerima perintah apa saja Allah udah mengizinkan. Kalau mau diambil dimbruk ke Taif, selesai. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak ya Allah, saya ingin dari sulbi mereka turun atau muncul orang-orang yang mentauhidkan engkau. Dan terbukti hari ini banyak ulama dari Taif. Masya Allah Bapak Ibu semuanya, betapa Rasulullah memberikan contoh memaafkan itu luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya sekali lagi kita belajar yang lalu ini, jangan sampai cuma lewat tok kemudian kita napak tilas kok lali yo wingi. Apa saja yang sudah kita pelajari ini masalah Bapak Ibu. Kita ngebut sampai selesai tapi kita nggak berbekas, ini masalah. Dan jangan tahu ketika Fathu Makkah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan. 2.000 orang yang terdeteksi pernah menyakiti Rasulullah sepanjang di Mekah sudah menyerah, gak bisa apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Idhabu, pergilah kalian, sesungguhnya kalian adalah orang yang bebas. Subhanallah, Rasulullah punya hak loh di situ. Kalau mau dibunuh bisa saja itu, tapi Rasulullah maafkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya kita belajar dari contoh terbaik seperti itu. Maka jangan sampai kita belajar lewat kemudian tidak ada bekasnya. Sudahkah dalam 1 bulan terakhir yang punya unek dengan orang lain sudah hilang unek-uneknya? Ibu-ibu, saya tuh sama orang itu loh, misalnya. Jangan sudah ngaji Bapak Ibu, maka wal afina aninas, memaafkan itu tak berbekas. Beda dengan menahan marah. Menahan marah mungkin jangan masih mangkel, tapi memaafkan itu jenengan nggak berbekas, seolah-olah sudah nggak pernah terjadi apa-apa, itu maafkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk yang demikian? Kalau sudah ada peningkatan berarti berhasil belajarnya Pak Edi. Kalau belum berhasil, masih butuh proses pembelajaran lebih jauh tentang tazkiyah nufus, tentang tazkiyah hati kita, jiwa kita. Semoga Allah sayangi kita semua. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah tentang alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kita bahas panjang lebar di bagian ini karena memang bagian ini mengandung 3 pokok pembahasan besar yang seharusnya setiap muslim minimal pernah dengar. Karena di luar sana saya kira masih banyak orang yang ketika ditanya tentang istighfar itu nggak tahu istighfar itu apa. Mereka tahunya ya pokoknya minta ampun, astagfirullah. Tidak tahu bahwa di itu mengandung 2 pengertian besar. Dia adalah sitr dan wiqayah. Dia adalah menutup dan melindungi. Hal seperti ini seharusnya sampai kepada kaum muslimin secara keseluruhan, karena kita tahu bahwa di antara doa terbaik adalah istighfar. Kita sudah membahas 7 alasan istighfar sebagai zikir yang agung. Kita sudah membahas tentang 13 faedah istighfar, dan terakhir kita membahas tentang mengapa istighfar doa terbaik. Sudah sampai poin kedua, masuk ketiga kemarin sedikit. Kita ada 4, sementara saya close dulu di situ. Jangan amalkan dulu, banyakin istighfar supaya kita mendapatkan manfaat yang besar dengannya, insya Allah. Bahkan Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan termasuk orang yang ketika belajar seperti ini mengikutinya, memahaminya kok sulit, banyakin istighfar. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, imam besar, Masya Allah, ketika bingung terhadap sesuatu terkait dengan agama ini, maka beliau mengatakan, saya kadang-kadang beristighfar 1000 atau bahkan lebih dari itu. Maka kemudian saya dilonggarkan dadanya dan dimudahkan dan dalam pemahaman. Buktikan Bapak Ibu, jangan buktikan. Saya termasuk yang praktek nggak sampai 1000 kadang-kadang. Itu bukan dalil ketentuan ribuan, maunya menunjukkan banyak maksudnya. Semakin banyak kita istighfar, maka akan semakin kita mudah di dalam memahami. Buka
luas. Begitu banyak sekarang referensi kitab, tapi ketika kita buka, yuk yang pas dengan apa yang kita cari itu dimudahkan oleh Allah sehingga tidak buang-buang waktu. Itu ketentuan dari Allah di antara buah dari istighfar kita, Bapak Ibu semuanya. Dan kita masih ingat kemarin bahwa istighfar itu keistimewaannya bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain. Ya Allah, saya memohonkan ampun kepadamu untuk ibu bapakku, Allahumma gfirli wali walidayya, ya kan? Demikian juga kita bisa minta istighfar kepada Allah untuk anak kita. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni pula anak saya. Ini Bapak Ibu semuanya, demi Allah saya mengajarkan kepada panjangan seperti ini, saya pun belajar banyak. Ketika diulang menyampaikan lagi itu netes di hati. Iya, memang harusnya begitu. Terlebih di zaman ini yang memang anak-anak kita tantangannya besar sekali, sangat butuh istighfar kita untuk mereka. Ya termasuk tadi kalau misalnya anak kita memahami sekolah orang mudeng-mudeng, banyakin istighfar. Insya Allah Allah akan bukakan dan mudahkan. Insya Allah. Iya Bapak Ibu. Jadi 4 poin ini kita sudah bahas, mudah-mudahan menjadi apa yang kita bungkus dengan bingkai terbaik, kita letakkan di hati, kemudian kita berazam untuk mengamalkannya. Ingat-ingat bahwa mengamalkan itu butuh sabar. Tantangannya banyak, tapi insya Allah buah sabar itu akan menghasilkan pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat ke-10, bahwa di antara pahala yang tanpa batas adalah sabar. Maka sabar itu memang tidak ada batasnya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sabar ada batasnya, kita sendiri membatasi. Allah sampaikan sabar itu pahalanya tanpa batas, nggak ditimbang. Saking besarnya, saking besarnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita di halaman 12 nih. Insya Allah kita masuk ke paragraf berikutnya. Itu tadi bahas paragraf loh, segitu 1 bulan Pak Edi. Ya kalau mensyarah kita memang harus begini sehingga jelas ya. Tidak hanya kita lewat saja. Kita mensyarah kitab dengan harapan apa yang dimaksud oleh penulis itu kita bisa pahami. Paragraf berikutnya saya bacakan. Penulis menulis di sini, mu'alifnya menulis, persiapan mereka untuk berjumpa Allah tidak terhenti pada beberapa kalimat yang keluar dari mulut mereka tanpa neraca penghambaan di hati. Jadi jangan perhatikan kalimat neraca penghambaan di hati. Bahkan bahu dan raga mereka secara keseluruhan tunduk secara sadar atau terpaksa. Kita kalau dalam bahasa yang lugas sebenarnya kita diciptakan oleh Allah untuk jadi budaknya Allah dalam tanda kutip. Budak bukan dalam arti negatif ya memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengibadahi Allah. Ingatlah, siapapun yang lari dari perbudakan hamba kepada Tuhannya, dia akan diperbudak oleh selainnya. Orang yang tidak mau menjadi budaknya Allah, dia akan jadi budaknya setan. Itu sebuah keniscayaan Bapak Ibu semuanya. Kalau jadi budaknya Allah itu positif, memang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Coba jangan perhatikan kalimat, mereka tidak terhenti pada kalimat-kalimat saja, tetapi mereka betul-betul menimbang tentang neraca penghambaan di hatinya, bahkan bahu dan raganya tunduk kepada Allah secara sadar maupun terpaksa. Subhanallah, Masya Allah. Jangan lihat di antara implementasi yang sudah kita pelajari di bab yang keempat tadi terkait dengan istighfar, ada redaksi istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, pemimpinnya para istighfar. Coba jangan perhatikan kalimatnya, Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau tuh Rob saya. Rob secara bahasa artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan kita,
Dialah Allah yang kasih rezeki kepada kita. Dialah Allah yang mengurus kita. Dialah Allah yang mengatur kita. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sadar sepenuhnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Wa ana abduk. Ya enggak Bapak Ibu? Jelas sekali. Dan saya itu hamba. Yang namanya hamba itu siap diperintah, siap diatur. Ketahuilah, yang memberi perintah dan yang mengatur itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapak Ibu semuanya. Dialah Allah yang paling tahu, yang paling baik untuk kita. Dialah Allah yang menciptakan kita. Ketahuilah, sebaik-baik yang mengetahui kebutuhan yang diciptakan adalah penciptanya. Maka menjadi budaknya Allah itu sebuah kebaikan, sebuah kehormatan. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka memang upaya kita dalam rangka memberikan kesadaran dalam diri ini, saya punya Rob dan saya seorang hamba. Allahumma anta rabbi. Coba dengan rasakan Bapak Ibu. Ketika dengan Sayyidul Istighfar, rasakan betul itu. Ini loh istighfar yang menjadi istighfar terbaik, sayyidnya para istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduk, dan saya sadar sepenuhnya sebagai hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Adapun perjanjian antara aku dengan dirimu ya Allah tentang semua aturan yang Allah tetapkan, saya berusaha semampuku. Coba, kalimat ini merujuk kepada kalimat sudahkah optimal atas seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita, waktukah, kesehatankah, matakah, hartakah, apakah sudah optimal tuh untuk menegakkan perjanjian kita dengan Rob kita? Kita diciptakan punya hak atas Allah. Hamba itu punya hak atas Allah. Allah punya hak atas hamba. Hak Allah atas hamba adalah kita hamba mengibadahinya. Sehingga seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk tegak ibadah kita kepada Allah. Makanya dikatakan atas perjanjian antara seorang hamba dengan Robnya, saya sebagai hamba berusaha semampuku. Nggih, sudah optimal belum Bapak Ibu? Jangan punya harta hari ini, sudahkah optimal untuk beribadah kepada Allah? Jangan punya sehat hari ini, coba jangan tanyakan mudoroso nih, apakah seluruh kesehatan yang Allah titipkan kepada saya itu sudah efektif digunakan untuk beribadah kepada Allah? Demi Allah Bapak Ibu, saya termasuk orang yang badannya nggak cukup fit ya. Istri saya paham betul nih, saya tuh badan nggak terlalu fit. Ada saja yang dirasa, ada saja yang dirasa. Ketika merasakan enteng di badan, ya Allah, nikmatnya sholat, Masya Allah. Malam hari ini saya agak enteng, alhamdulillah. Semoga Allah jaga. Dalam kondisi seperti itu, sholat di belakang imam tadi rasanya nyot, rasanya tuh kita hadir betul. Apalagi ini dibacakan tadi tentang kematian. Di rakaat pertama, imam mengingatkan tentang masalah bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di rakaat kedua kita diingatkan siapa yang khadab dalam agama ini, orang yang tidak, atau orang yang menghardik anak yatim, orang yang nggak kasih motivasi untuk kasih makan orang miskin. Subhanallah. Ini dua rakaat tadi itu dimensinya ke atas dan ke kanan, benar itu, harusnya begitu itu. Ini imamnya Masya Allah, Masya Allah. Kemudian a'udzubika min syarri ma sona'tu. Kita sadar, saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa kita tuh punya keburukan yang banyak. Di sub pembahasan bab yang ketiga tadi tentang istighfar, sebenarnya masuk bab itu tentang doa terbaik. Salah satunya, kita itu memproduksi dosa terlalu banyak Bapak Ibu semuanya. Dalam sehari kita memproduksi dosa terlalu banyak, sehingga sebenarnya proses istighfarnya lebih banyak lagi. 3 pintu, dosa itu 3 pintu. Karena kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, dosa. Kemudian kita bermaksiat, 3 pintu ini.
Itu yang belum kita bahas kemarin nggih. Insyaallah nanti lain waktu kita sambung. Atas keburukan yang sudah terlanjur kita lakukan, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan itu. Kita sama-sama tahu bahwa setiap keburukan berpotensi membuat kita celaka. Bahwa seluruh musibah yang kita terima, fabima kasabat aydikum, adalah perbuatan tangan kita alias dosa-dosa kita. Maka kita di dalam Sayyidul Istighfar mengatakan, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari keburukan buah dari keburukan yang saya lakukan. Sekali lagi, ketika jenengan berbuat dosa, jenengan itu lagi nabung kecelakaan buat jenengan piyambak. Nggih, maka diistighfari. Abu ulaka binikmatika alai. Ya Allah, saya itu ngaku ya Allah bahwa nikmat yang saya terima itu dari Engkau. Dan kita sudah paham kemarin ini, semua yang hasanatin faminallah, semua yang baik-baik dari Allah. Adapun yang buruk-buruk famin nafsik, dari perbuatan diri kita sendiri. Makanya dikatakan Sayyidul Istighfar, kandungannya luar biasa ini. Jangan baca ini kalau dengan sadar yakin jangan nangis. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan jenengan itu muslim harus bisa menangis di dalam ibadah panjenengan. Sampai dikatakan nek jenengan ora biasa nangis, nggak mudah tersentuh ketika beribadah kepada Allah, latihanlah pura-puralah menangis. Bayangin sampai kayak gitu, sampai engkau benar-benar bisa menangis. Nah, kita membaca Sayyidul Istighfar ya harusnya nangis Bapak Ibu. Gini mau ini Sayyidul Istighfar loh Bapak Ibu, pemimpinnya pada istighfar. Padahal kita tahu kemarin kita istighfar pembahasan sebegitu dahsyatnya. Bagaimana mungkin kita membaca di lisan kemudian tidak hadir di hati dan tidak menangis? Subhanallah. Wa abu'u bidzambi, ini pernyataan tentang dan saya mengakui ya Allah dosa-dosa saya itu banyak. Abu'u bidzambi para ulama menyebut maksudnya dosa yang berulang. Dosa yang berulang. Mau ngirot mengkrot kurang ajar ya. Makanya bukan syarat tobat adalah tidak mengulang, itu bukan syarat tobat. Kalau syarat tobat tidak boleh mengulang, nggak ada yang bisa itu. Syarat tobat itu berazam untuk tidak mengulang, dan Allah tahu bakal ngulang lagi. Orang mau meninggalkan rokok, subhanallah Bapak Ibu, niat wis nganti ngeden balik meneh. Makanya diantara fikih meninggalkan keburukan adalah tidak boleh tengok ke belakang. Ingat nih, ini banyak kisah yang mengisyaratkan hal itu. Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya boleh nggak tengok ke belakang? Ketika ada kejadian orang yang buruk sekali membunuh 100 orang itu, ketika menuju ke tempat yang orang-orang soleh, ingat, orang-orang alim bilang jangan tengok ke belakang. Kenapa Bapak Ibu? Manusia tuh hatinya lemah. Kita niat tuh udah nggak mau ngerokok, nengok ke belakang, konconnya udah ngerokok kabeh, melu meneh. Gini apa lagi? Saya itu loh nggak mau jalan-jalan berlebihan lagi. Ya ketemu konconnya tuh jalan-jalan kabeh, ya pengen lah. Makanya ketika jenengan sudah hijrah menuju ke sebuah tempat, jangan tengok-tengok ke belakang. Memang harus begitu Bapak Ibu, karena hati kita sangat lemah. Ada yang hafal misalnya, konconnya sing dolan ya pengen dolan lah. Walah aku kok kesel dhewe iki, kanca-kancaku kancaku SMP ndek meni sido dolan-dolan, pengen dolan. Makanya harus kuat betul. Maka di sini dikatakan wa abu bidzambi, kesadaran bahwa kita itu akan melakukan dosa yang berulang. Memang begitu Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi bukan syarat tobat tidak mengulangi dosa. Syarat tobat adalah menyesal, berusaha untuk tidak mengulangi, meninggalkan. Nih, kalau berkaitan dengan orang lain maka kembalikan haknya. 4 syarat tobat. Apa saja? Apa saja Bapak Ibu? Jenengan kan istighfar tuh. Kemudian atubu ilai dan jenengan bertobat, apa syaratnya? 4. Nih. Yang pertama apa? Meninggalkan, jenengan meninggalkan. Kemudian yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berusaha tidak mengulangi. Paham ya? Berusaha tidak, bukan tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, kembalikan hak jika lo terkait dengan orang lain.
Jenengan punya kewajiban dengan orang, tobatnya itu bukan berarti jenengan minta maaf toh, tapi kembalikan, kecuali orangnya ikhlas. Tapi hati-hati nih, kita kadang-kadang beranggapan, oh kayak wis ikhlas karo aku insyaallah. Iya, jangan akan dicari di yaumil akhir. Itu masalahnya. Makanya pulang kita kepada Allah dengan dosa yang banyak terhadap Allah itu masih lebih ringan dibandingkan dosa kepada manusia. Karena kezaliman itu zulmah, zulumatun. Zalim itu kegelapan nanti di yaumil akhir. Jangan akan dicari. Betapa mengerikan. Saya kalau ingat itu tuh takut saya tuh. Dek zaman SMP saya ngambil bakwan enggak ya? Kan kalau SMP dulu rodo nakal sidik sibuk bakwan loro bakwan limo bayar loro sing telu jalan isuk golek isuk di akhirat itu. Ayo ndek menjiku limo. Aduh masalah ini. Subhanallah. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya apalagi kehormatan mendegradasi kehormatan orang lain itu juga masalah besar. Itu adalah kegelapan di yaumil akhir. Jadi kalimat neraca penghambaan di hati itu harus tertanam betul Bapak Ibu semuanya, harus tertanam betul. Maka penulis menyampaikan setiap dari mereka berujar, setiap dari orang-orang yang punya persiapan terhadap kematian mengatakan Quran surah Toha ayat 84. Jadi penulis mengambil Quran surah Toha ayat 84 pada bagian wa'ajiltu ilaika rabbi litardo. Ini kisah di ayat 83-nya, kisah tentang Musa beserta dengan kaumnya disuruh ke sebuah tempat. Kemudian ternyata Musa itu mendahului. Musa alaihissalam mendahului. Maka ditanya oleh Allah, lah kowe kok disiki ngopo ya? Jadi nanti bisa lihat tafsirnya lagi. Di tafsir yang paling ringan, tafsir tahlili misalnya, tafsir yang ringan bisa dibaca. Jenengan ngapain kok duluan Musa? Maka kemudian dikatakan qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Mereka segera menyusul saya kok ya Allah. Adapun saya wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Adapun saya ya Allah bersegera menuju kepadamu agar engkau ridho kepada saya, kata Musa alaihissalam. Jadi setiap perintah dari Allah, aturan dari Allah itu punya ruh di bagian ini Bapak Ibu. Makanya dikatakan para salafus saleh itu tidak hanya kalimat tanpa ada neraca penghambaan di hati mereka. Mereka mengatakan berujar, dikatakan wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya itu bersegera ya Allah, seoptimal mungkin ketika ada perintah saya bersegera menuju kepadamu agar engkau ridho kepada saya. Coba jangan perhatikan, kita punya semangat kayak gitu nggak Bapak Ibu? Ketika ada kebaikan yang tertulis di dalam hadis dan Al-Quran, apakah kita termasuk orang yang seperti ini jiwanya? Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya itu ya Allah bersegera sampai ninggalin kaumnya itu. Kisahnya kan begitu. Di ayat berikutnya dikatakan Musa sing tok tinggal ke lo masalah kena gangguan samiri kan begitu nih. Kemudian mereka akhirnya malahan menyembah kepada selain Allah. Makanya Musa balik lagi marah-marah itu. Dalam kisah dikatakan sampai begini sama Harun. Gitu. Saking dosunya Musa alaihissalam. Padahal Musa meninggalkan mereka dan Musa mengukur bahwa mereka tuh bisa menyusul saya. Itu dikatakan karena Pak wa ajiltu ilaika rabbi litardo, agar saya tuh dapat ridho darimu ya Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya kayak contoh kasus tadi ini, hanya melihat ustadznya raiso rekam langsung nanya dan langsung eksekusi, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu ternyata orang yang pandai betul. Ini dia ruhnya tuh begitu itu, masya Allah. Ini orang ini yang saya ceritakan, ini orang yang di minggu sebelumnya bilang, Ustadz saya pengen jamu Ustadz, saya dibawa ke Pak Wong, ya orang itu itu orang itu. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Namanya Mas Aris, masya Allah. Pengusaha di bidang desain interior, beliau yang membangun bagian dalamnya Taman Pintar. Kalau jenengan melihat apa namanya itu Jurassic Park dan teman-temannya itu, beliau yang bikin itu. Ya, kemudian beliau juga yang merancang sebagian dari bandara, ya, bandara apa itu YIA.
Itu di bagian dalamnya salah satunya beliau yang borong, dan sebagian kampus di kampus teknik UGM beliau yang borong. Masya Allah, semoga Allah jaga hartanya beliau juga. Nah, orang-orang baik, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada kisah untuk saya lengkapi terkait dengan, untuk melengkapi terkait dengan subbab ini Bapak Ibu semuanya. Dan ini kisah di zaman sekarang. Saya sangat senang jikalau saya bisa menemukan kisah semisal di zaman lalu yang terjadi di zaman sekarang, karena update, sehingga jenengan tidak bisa mengatakan, oh itu kan cerita zaman demben saiki. Kadang-kadang orang begitu kan, halah iki cerita yang berulang zaman dulu lagi. Begitu kadang-kadang, subhanallah Bapak Ibu semuanya. Dasar wong ngeyel kadang-kadang begitu nggih. Alah sing kok critake kae to, ben koyo ngono kae to, nabi kae koyo ngene iki to, ulangan kaset rusak kuwi. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Maka sesungguhnya hal semisal itu tuh terjadi berulang. Kalau jangan lihat kisahnya Yunus alaihissalam dalam Quran surah Al-Anbiya, di antara penutup ayatnya adalah demikian juga untuk orang-orang mukmin. Artinya kejadian seperti Yunus alaihissalam bisa terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu semuanya. Tulisan dari dokter, ini dokter Pak Edi, Masya Allah nih, Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair. Beliau seorang dokter ahli bedah nih, di Saudi sana nih. Suatu ketika, ini saya bacakan nih tulisan beliau nih, ketika saya sedang menuju satu ruang operasi bedah, tiba-tiba petugas ruang operasi bedah menyambutku sembari berkata, jadi ada mungkin perawatnya atau pembantu dokter nih, orang sakit yang berada di dalam yang hendak dioperasi memberikan kertas ini kepadaku dan berkata, berikan kertas ini kepada saudara Al-Jubair sebelum ia memulai operasi. Tolong sampaikan kepada dokternya sebelum saya dioperasi. Saya menerima kertas tersebut. Apa gerangan isi tulisannya? Orang tersebut telah menulis tulisan ini saat ia menuju ke ruang bedah. Ketika dia tahu bahwa mau dioperasi, maka dia menulis. Ia tuangkan segala ungkapan dan perasaannya, dan tak terasa, kata beliau, air mataku mengalir karenanya. Itu tulisannya menakjubkan. Kedua tanganku gemeter dan seluruh badanku merinding. Ini dokternya yang merasakan seperti itu. Masya Allah. Tahukah Anda apa isi kertas tersebut? Kertas itu berisi wasiat yang ditulis oleh seseorang yang akan menjalani operasi bedah. Tulisan itu terdiri dari 3 bagian. Ini banyak pelajaran yang kita ambil terkait dengan wa ajiltu, kita bersegera kepada Rob kita litarodho, agar Allah itu ridho dengan kita. Wasiat yang pertama, ambil pelajarannya Bapak Ibu semuanya. Ia minta kepada istrinya agar menginfakkan sebagian dari hartanya dan merelakan uangnya yang dipinjam orang-orang fakir miskin untuk dibebaskan. Ini pas enggak dengan Al-Munafikun 10? Pas enggak? Pas. Sayangnya orang-orang itu akan menjadi mudah berbagi ketika sudah sakit Bapak Ibu semuanya. Nek wis arep enggak mobilku tiketnya sopo begitu, nek si sehat ojo inggekku. Ini orang ketika sadar kan, orang dibedah mungkin dengan penyakit dengan resiko yang sangat tinggi, dia tahu potensinya mungkin 50-50, maka timbullah kesadaran, tolong bilang sama istri saya nih Pak Dokter, untuk menginfakkan sebagian hartanya dan bebaskan orang-orang yang punya hutang dengan saya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Demikian ayat mengatakan, dia sedang mempraktekkan ayat itu. Wasiat yang pertama apa? Suruh menginfak. Kita nggak usah harus nunggu sakit Bapak Ibu, itu sudah belajar ciri penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Sekali lagi, kalau kita nggak belajar seperti ini, kita nunggu sakit baru lomo Bapak Ibu semuanya. Fakta apa fakta ini? Insya Allah yang di Aroyan ini insya Allah enggak. Enggak apa aja. Insya Allah. Buktinya nanti kalau ada program itu cepat. Insya Allah. Yang kedua, wasiat kedua, ia meminta kepada istrinya untuk menjaga anak-anaknya. Investasi apa ini?
investasi jariah juga kan. Anak yang soleh, kalau dia mati yang diharapkan apa? Doanya anak soleh, Bapak Ibu. Maka dia mengatakan, tolong sampaikan ke istri saya, jaga anak-anak saya, mendidik anak-anaknya untuk menghafal Quran. Salah satu wasiatnya tuh, jadi adik-adik yang menghafal Quran, alhamdulillah, masya Allah. Dan menjauhkan mereka dari segala hal yang melalaikan seperti televisi dan gadget atau yang semisal. Tuh kayak gitu itu. Subhanallah. Bener gak itu? Zaman sekarang Bapak Ibu, anak kita lebih menghormati HP ketimbang orang tuanya. Gini bagi. Allah wong tua zaman sekian ini jadi orang ngerti kok Bu. Iki lho, hostil banget tuh. Subhanallah. Bayangkan, ini orang yang hendak dibedah. Wasiatnya apa? Minta kepada istrinya, jaga anak-anak. Iyalah Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita dalam kondisi sehat, adakah upaya optimal sebagai orang tua untuk jagain anak-anak kita? Dalam kasus ini, jagain pendidikannya supaya berbuah kesolehan anak, yang nanti kalau dia ternyata dari habis operasi mati, dia dapat investasi akhiratnya. Yang ketiga, wasiat ketiga, ia meminta maaf kepada istrinya. Praktek buatan itu ilmu tentang surga, minta maaf tuh dia atas segala kekhilafan dan kesalahan. Lalu ia mendoakan istrinya, semoga ia menjadi ratu para bidadari di surga nanti. Bukankah seorang istri ketika sama-sama masuk surga, dia ratunya para bidadari, Bapak Ibu? Jadi hari ini jangan nggak usah protes, istrinya lagi nyamar nek saya nggak daster ora pati wayu lagi nyamar. Aslinya tuh dia ratunya bidadari surga. Bidadari surga itu hanya untuk tambahan saja. Ratunya yang paling cantik, yang paling indah, ya istrinya yang sekarang itu loh, hingga daster kelebet-kelebet nih. Sekarang lagi nyamar aja Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan melihat dari kacamata dalil, oh dia ratu yang paling cantik. Kalau jenengan sekarang sudah bisa melihat ngintip sidik bahwa dia ratu, luar biasa, jenengan pasti bahagia. Makanya sering dikatakan jazakillah khairon. Kita kalau dibaikin sama istri, doakan supaya Allah kasih pahala untuk dia. Jangan sudah dikasih semuanya matur nuwun we ora. Makanya kemarin di salah satu ceramah saya bilang, sudah diberi nafkah batin rampung, bubar bablas. Ilalah ini muslim apa bukan ini? Pun rampung bar. Ini ucapan minallah jazakillah matur nuwun ibu. Begitu. Iya Pak Edi. Jangan-jangan selama ini rampung bar. Lewat we. Subhanallah. Itu bidadari kita. Sekali lagi, bidadari yang lagi nyamar. Lagi nyamar. Yakin betul jenengan? Coba orang ketika dibedah mau meninggal, ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar istri saya termasuk orang yang menjadi. Artinya apa? Sisa hidup walaupun mungkin tanpa dia orang yang terjaga, tetap menjadi orang yang soleh. Bahasa lainnya, orang kan bojumnya atau berarti? Gini bang, karena seorang perempuan itu nanti akan bersama dengan suaminya yang terakhir atau yang paling soleh di antara mereka, sebagian pendapat. Kalau kebetulan suami berikutnya soleh, orang bareng DE. Subhanallah. Jadi ini 3 wasiat yang dititipkan oleh seorang yang hendak dibedah, yang berpotensi meninggal. Secara singkat kata beliau, itulah isi wasiat dari orang yang hendak dibedah. Mungkin kata beliau, Anda bertanya-tanya, apa yang membuat saya menangis? Kenapa saya ikut hanyut dalam perasaan tersebut? Nek jenengan mau sedikit piyambakan nangis dengan. Niki kan kalau di forum aja begini gak nangis. Nek jenengan mau niki dengan hati-hati nangis dengan yakin pun. Nek mboten nangis, latihan nangis kata Imam Ahmad. Nek wis koyo ngono ora trenyuh kebangetan. Jenengan lihat istri tidur kecapean. Nek ora nangis kebangetan jenengan. Ini Bang nggih. Maka di antara cara saya melembutkan hati itu begitu nggih. Saya ngelihat istri lagi tidur, kok tidurnya gini. Niku pun kesel meniku. Ini Bang nggih. Itu loh orang yang baik banget dengan kita itu. Subhanallah. Tega enggak dengan marah-marah? Subhanallah. Sesungguhnya banyak hal yang menyentuh perasaanku, kata dokter. Di antaranya adalah kematian dan seluruh gambarannya. Kegundahan yang dirasakan oleh seorang muslim seperti diriku atau orang yang berada dalam situasi sadar bahwa ia sedang mendekati ajal secara umum.
Orang ketika mendekati ajal akan berbuat kayak tadi, pasti nggak akan iman-iman dengan hartanya. Masya Allah, Masya Allah. Ketika saya melihat kertas ini, seakan-akan melihat seseorang yang sedang menulis wasiat dan ia sadar bahwa kematian segera menghampirinya. Dan ini fakta kan, orang namanya orang sakit apalagi dioperasi bedah, itu kan ya resikonya luar biasa. Ini Pak Dokter, sangat beresiko. Sungguh ternyata banyak orang seperti saya, gimana? Jangan-jangan kita semua. Sungguh kita berikut, ternyata banyak orang seperti saya yang kurang memperhatikan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menulis wasiat. Beliau menyebut salah satu hadis, ma hakum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu ayusiya fihi yubitu lailataini illa. Jadi tidak layak bagi seorang muslim tidak menuliskan wasiat sampai dia tidur 2 hari 2 malam. Jadi Bapak Ibu semuanya, di antara fikih yang Rasulullah contohkan kepada kita itu menulis wasiat. Jangan lewat 2 malam jenengan tidur kecuali jenengan sudah menulis wasiat. Jadi kalau jenengan tahu bahwa kita akan berakhir dan tidak tahu kapan jadwalnya, di antaranya adalah menulis wasiat. Itu di wasiatnya apa? 3. Jenengan tulis. Sudah belum? Sudah belum Pak Edi? Belum. Praktekin ini. Praktekin. Wasiat ini praktekin ini. Ini adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan untuk tidur 2 malam kecuali jika wasiatnya telah ditulis. Termasuk masalah harta Bapak Ibu. Kemarin Pak Edi sempat nyinggung tentang masalah waris dan sudah dimulai Pak tentang hukum waris. Itu memang ya, itu penting itu. Ya. Mana yang hibah, mana yang waris, mana yang mau dipakai untuk pihak ketiga. Bahwa orang tua tuh nggak semuanya harus mewariskan juga ke anak. Harus dipikirkan kepentingan akhiratnya dia. Sebagian sepertiga hartanya untuk wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf menghentikan dari harta kita untuk dikembalikan kepada Allah untuk menjadi kepentingan umum. Enggak semuanya Bapak Ibu jangan wariskan ke anak. Ini anaknya dan soleh diwariskan kabeh jebule anaknya pecicilan, subhanallah. Jadi harus ada yang untuk kepentingan dengan piyambak. Mau dikatakan Bapak Ibu sekalian, menulis wasiat bukan hanya untuk menjaga hak Anda dan hak orang lain. Termasuk wasiat diantaranya hutang piutang. Akan tetapi juga merupakan bukti kesadaran kita akan dekatnya kematian. Nek jenengan wis wani nulis wasiat niku jenengan sadar betul yen mati ki cerak banget. Maka diantara sebagian ulama sudah punya lawon itu apa? Kain kafan ya. Jadi di keluarga saya termasuk Bapak Ibu termasuk yang sudah menyediakan kain kafan di rumahnya. Jadi kalau kita buka lemari kain kafan dan baunya khas, baunya kan bau apa namanya itu kapur barus. Itu khas banget nih. Kalau dulu saya kalau buka lemari ibu lawon ingat mati Bapak Ibu semuanya. Menulis wasiat. Kemudian maka sing-singkanlah dengan baju dan bersegeralah untuk beramal di jalan akhirat, karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu mengingat kematian dengan sarana menulis wasiat. Jadi di antara cara mengingat kematian kata Rasulullah adalah menulis wasiat sebagaimana hadis tadi. Mengunjungi pemakaman, iya juga termasuk ini. Walaupun kalau di kota pemakaman rada-rada kurang angker ya. Nek kota iki pemakaman kok ya mung ning kono. Tempat saya tuh pemakaman tuh luar biasa Bapak Ibu. Keluarga besar saya itu punya pemakaman, ada pemakaman keluarga besarnya istri itu punya pemakaman yang besar. Jadi di tengah-tengah kuburan itu ada tanah yang mungkin dibeli oleh keluarga besar itu untuk begitu, untuk pulang gitu. Kalau datang ke sana terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membayangkan akhirat dan lain sebagainya. Semua itu dapat mendekatkan gambaran kematian ke mata kita, supaya hadir di mata kita Bapak Ibu. Bahwa kematian itu jelas banget, gitu. Kita semakin yakin bahwa kematian pasti akan menjemput suatu saat nanti. Hal inilah yang membuat saya menangis, kata Pak Dokter.
Karena saya sadar bahwa saya dan orang-orang seperti diri saya ini telah melupakan kematian. Bayangin, yang dokter saja ahli bedah isih urung cepet-cepet ingat mati kadang-kadang. Tapi pada kasus wasiat ini beliau betul-betul merasa sebagai dokter. Jadi sudah lama jadi dokter, mungkin pekerjaan membedah biasa saja, tapi kali itu luar biasa. Sampai di bagian bawah nanti kita akan baca bahwa beliau sampai gemeter, sampai hampir nggak jadi operasi karena dia jiwanya terguncang betul dengan surat itu. Atau mungkin terlena oleh kenikmatan dunia. Siapa yang hadir malam hari ini termasuk terlena dengan kenikmatan dunia, Bapak Ibu? Pertemuan dengan teman-teman, terlena dengan kenikmatan dunia, subhanallah, dan lalai dengan kesenangan berkumpul dengan anak, istri, dan teman-teman. Kalau kita nggak hati-hati, berkumpulnya kita dengan teman-teman kita itu bisa melalaikan, Bapak Ibu semuanya. Saya menangis karena ingat mati, kata beliau. Saya telah melupakan kematian atau pura-pura melupakannya. Ini bahasanya indah sekali. Imam Ibnu Qayyim kemarin menyampaikan apa tentang kematian? Saya tidak pernah melihat sesuatu yang diyakini oleh semua orang, tetapi sikap orang terhadap apa yang diyakini itu seperti nggak meyakini betul. Dia adalah kematian. Makanya kadang-kadang kita tuh pura-pura ingat, pura-pura lupa dengan kematian. Secara sadar kita ditanya bakal mati kita itu. Tapi kadang-kadang kita pura-pura atau menghibur diri bahwa saya itu akan panjang. Subhanallah, arah sewidak 70, Bapak Ibu. Iya kan? Amaru umat 5 baina sitin ila sab'in. Umur umat antara 60 sampai 70. Kalau udah 55 yang enggak akan lama lagi, jelas Bapak Ibu. Iya enggak? Dalilnya mengatakan begitu. Apa iya kita harus sampai menjelang hari H kemudian baru sadar seperti kasus ini? Subhanallah. Hal lain yang membuatku menangis adalah wasiat orang tersebut kepada istrinya untuk mensedekahkan sebagian hartanya dan merelakan sebagian hutang yang ditanggung oleh fakir miskin. Kebanyakan manusia itu untuk sampai pada keadaan itu butuh sakit dulu, butuh terdesak dulu, baru kemudian lomo. Ini fakta nih. Bapak Ibu semuanya, kalau jangan perhatikan nih, wasiat terkait dengan membebaskan hutang dan mensedekahkan itu sebenarnya diantara tujuan kita belajar. Tolong ini diperhatikan Bapak Ibu. Bismillah. Nih, jenengan kan sering dengar hadis ini kan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Gini Bang nggih? Barang siapa yang menempuh jalan ilmu agama maksudnya nggih, maka Allah akan membukakan jalannya masuk surga. Dulu udah pernah saya sampaikan, hadis ini didahului oleh 4 hal. Secara garis besar artinya nggih, saya bacakan artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan dirinya dari satu kesusahan di akhirat. Jelas. Orang tadi ini sadar nih dengan ini. Nek saya pesan ke istri untuk sodakokan sebagian dan yang punya hutang bebasin, dia lagi praktek. Iya, dia ingin nanti kesusahannya di akhirat dihilangkan disebabkan karena dia menghilangkan kesusahan muslim yang lain. Dan inilah buah belajar. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maksudnya orang-orang yang belajar kan berbuah hasil. Ini contohnya. Ini hadis ini tuh nyambung. Hadis tentang man salaka tariqan itu didahului oleh 4 hal ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa baca. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang piutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Sedang praktek nggak sih orang yang mau dibedah tadi itu? Lagi praktek Bapak Ibu. Yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu kalau ada melihat orang punya aib, tutup aibnya, maka Allah akan tutup aib jenengan di dunia dan di akhirat. Bayangin, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kan nyambung tuh itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, sangat jelas nih. Kenapa dokter itu menangis? Karena dia melihat kok wasiatnya begitu ya.
ke istrinya, sedekahkan itu sebagian, bebaskan orang yang hutang sama kita. Jadi ini juga kemarin yang menjadi sub pembahasan di tempatnya Pak Dr. Eding kemarin ini, pertanyaan seputar itu Pak Eding ini. Bagaimana jikalau ada orang hutang berulang dan berulang, tapi jane DEK orang perlu. Seperti itu. Kita melihat dari kacamata yang berbeda Pak Eding, karena sudah ngaji. Masya Allah. Iya, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang ada orang yang kita tahu yang bersangkutan itu hutang nggak akan bisa kembali, ya kan? Iki wong nek utang paling ora bali. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ingat, setiap kejadian itu pasti punya hikmah Bapak Ibu. Didatangkan orang itu seperti itu kepada panjenengan, pasti ada hal yang sebenarnya kalau lihat jenengan dari sisi positif, jenengan bisa punya peluang baik di situ. Tapi Ustadz, nanti kan kalau dia dipinjami lagi nanti dia malahan ketagihan. Ya jenengan yang ukur, masalah teknis ya. Kemudian beliau melanjutkan, saya teringat bahwa kita menjadi orang yang sangat dermawan saat kondisi kita sudah sakit-sakitan. Fakta atau fakta? Ini dokter Sugi insya Allah yang mengatakannya, dokter. Dia pun sampai mengatakan, saya teringat bahwa kita menjadi orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Kapan? Ketika sudah sakit-sakitan. Fakta atau fakta? Emang iya Bapak Ibu, banyak kasus seperti ini. Begitu mau mati kelingan kabeh, tanah kuno-kuno diwakafke bae ngono. Misar ini keduluan bubar pun. Saat ajal telah mendekati dan betapa pelitnya kita saat kita sehat walafiat. Subhanallah. Ini sekali lagi yang mengatakan orang berpengetahuan dan dia dokter. Insya Allah dia orang kaya. Dia mengatakan bahkan orang itu menjadi tidak pelit itu ketika apa? Sakit. Tapi ketika sehat walafiat, duit. Mendingan butuh tas 1 juta. Subhanallah. Ada Bu. Orang beli tas sampai 50 juta 1 itu ada. Subhanallah. Berat rasanya melepaskan harta untuk bersedekah dan berjuang di jalan Allah. Makanya ini buah belajar kita tentang akhirat itu harus segera Bapak Ibu semuanya menjadi orang-orang yang lemah. Saya teringat betapa kuatnya nafsu manusia mempertahankan hartanya selama ia merasa sehat. Ia mengira bahwa kematian hanya akan mendatangi orang-orang yang sedang terbaring sakit atau orang-orang yang sedang menuju ruang bedah operasi. Padahal bisa datang kapan saja faktanya. Wahai saudara-saudaraku, ini pesannya beliau nih. Saya menangis karena merasa betapa banyak orang-orang seperti diri saya dari kalangan kaum muslimin. Dan ini benar Bapak Ibu. Nyatanya kadang-kadang kalau ada kegiatan nih donasi saya dulu sempat heran Pak Edi, selevel Aroyan Jumat berkah 2 minggu sekali, saya heran. Saya waktu itu sempat berpikir negatif, iki kepiye penduduknya iki. Begitu Pak Edi. Karena di masjid-masjid lain itu rata-rata kan pekanan, nggak ada prainya. Mana ada prai Jumat berkah kok prai. Saya bilang sama Mas Awan, musuh sih selevel Aroyan Jumat berkah 2 minggu sekali waktu itu. Sekarang sudah enggak nih. Sekarang udah rutin nih. Dulu kan sempat 2 minggu sekali nih. Saya katakan, oh pelit-pelit temen penduduk sekitar Aroyan, saya bilang begitu waktu itu. Ya mohon maaf dulu. Nggih. Jumat berkah kalau perlu malah seminggu 2-3 kali malahan. Nggih. Masjid berkah Bok misalnya itu setiap hari menyediakan untuk gojek dan sebagainya, banyak sekali. Saya yakin kalau dengan organisasi dengan baik, banyak yang akan mau terlibat. Apalagi Aroyan itu tempatnya sudah memungkinkan. Nggih. Jaringannya banyak, insya Allah. Enggak sulit untuk menghadirkan makanan tiap hari kalau perlu. Nggih. Coba bayangin ini, beliau menangis karena banyak kaum muslimin yang faktanya seperti itu. Subhanallah. Mohon maaf ya, itu cerita dulu. Tapi itu fakta kan dulu. Saya sempat terheran-heran waktu itu. Saya waktu itu masih aktif di sering isi Jumatan juga di An-Nur, di masjidnya bapaknya Mas Awan, rahimahullah taala. Itu saja selevel di sana aja nggak pernah telat itu. Kalau nggak salah menyediakan 600 porsi apa ya? 500 atau anak-anak sekolah itu kesana semua kan kalau Jumat berkah itu set makan langsung teh. Dan dibuatkan dapur khusus itu di sampingnya itu, ibu-ibu yang masak kalau nggak salah sekitar sekian ya banyak lah porsinya yang jelas ya. Masya Allah.
mereka yang terlena oleh kesehatan. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan. Ini dokter yang bilang ya. Faktanya banyak orang yang diberi sehat itu terlena, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang sekali waktu sakit itu penting supaya kita ingat mereka terlena dengan kesehatan, sehingga lupa atau pura-pura lupa bahwa kematian itu tidak membedakan antara yang sehat dengan yang sakit. Kematian tidak membedakan antara yang sudah tua maupun yang masih muda. Ingat Bapak Ibu semuanya, ajal itu nggak membedakan terbaring atau tidak di rumah sakit. Ajal itu nggak membedakan tua atau muda, nggak ada urusan. Ketika waktunya tiba, cabut. Coba Bapak Ibu semuanya, saya menangis saat membaca akhir wasiat tersebut ketika orang itu minta maaf kepada istrinya. Coba jenengan seminggu terakhir ini, jenengan tanya pada diri sendiri, nggak nangis kebangetan jenengan? Seminggu terakhir ini sudah berapa kali jenengan minta maaf sama istri? Coba menjelang tidur jenengan udah minta maaf belum? Saya minta maaf ya. Tanyakan ke istri saya hampir tiap malam begitu. Karena saya merasa tidak cukup baik sebagai suami, tidak cukup baik dalam bimbingan, masih banyak kelemahan-kelemahan. Bimbing anak belum bisa. Ingat ayat di dalam Al-Quran terkait diskusi antara seorang orang tua dengan anaknya, 14 itu ayah terhadap anaknya, Bapak Ibu semuanya. Adapun ibu cuma 2 ayatnya. Artinya tanggung jawab tentang pendidikan anak. Nih, laki-laki nih, ternyata saya merasa belum cukup tuh. Hafalan Quran tidak tambah hari ini misalnya, hafalan hadis tidak tambah hari ini, dan banyak sekali. Maka di ujung malam saya katakan, ayah minta maaf hampir tiap malam. Dan ini ternyata bagian yang sangat menyentuh bagi Pak Dokter. Ia menyampaikan bahwa selama ini ia banyak menyakiti istrinya dan setelah membuatnya menderita. Penderitaan banyak sekali Bapak Ibu. Istri kadang-kadang diam sebenarnya dalam penderitaan, cuma karena mau menyampaikan nggak tega aja. Jangan kalau nggak dikeluhi istri jangan kepedean, saya itu orang baik. Belum tentu. Kebetulan istrinya dengan apian, orang mengeluh orang jenengan. Aslinya ini bumbuan. Ini laki-laki di peringatan ini. Karena ini mau dioperasi laki-laki ini. Kemudian saya bertanya kepada diri sendiri dan kepada orang-orang seperti diri saya, kenapa kita baru menyadari bahwa kita sering menyakiti orang lain, lalu bergegas meminta maaf kepadanya hanya saat kita sakit. Ibu-ibu, sekarang nilai sepanjang sebulan terakhir berapa banyak orang yang kita sakiti karena mulut kita, karena pandangan kita, karena pendapat kita. Kadang-kadang kita tuh nggak segera minta maaf tuh. Baru setelah kita sakit, ya Allah, aku duwe salah kalau si fulan. Kapan aku bisa minta maaf? Subhanallah. Dan merasa kematian sudah begitu dekat. Kenapa kita masih saja menyakiti orang lain? Padahal ajal dapat menjemput kita dengan tiba-tiba. Bayangin, jenengan pulang kepada Allah dalam kondisi sedang menyakiti orang lain. Sebelum melangkahkan kaki untuk menyakiti orang lain, hendaklah kita menahan diri. Jangan sampai kita menghadap Allah dengan membawa kesalahan karena menyakiti orang lain yang dapat mendatangkan siksa neraka. Rasulullah bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah perbuatan yang zalim karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Luar biasa, ini dokternya luar biasa nih. Kezaliman kepada orang itu kegelapan di hari kiamat Bapak Ibu semuanya. Jangan-jangan pasti dicari dan pasti ketemu, dikumpulkan di padang mahsyar orang pertama sampai orang terakhir. Jangan akan berkumpul tuh orang pertama sampai orang terakhir. Ketika ada orang memanggil nama jenengan dimanapun jenengan tetap dengar dan pasti ketemu. Itu hebatnya padang mahsyar itu. Sekarang kita ngumpul di lapangan 1000 orang bingung tuh mau nyari orang. Ketahuilah pada waktu itu ketika jenengan punya masalah dengan orang lain, ketika jenengan dipanggil dimanapun jenengan akan dengar dan jenengan akan ketemu. Itu luar biasa ini. Beliau juga bersabda, barang siapa yang menzalimi atau menyerobot tanah orang lain seluas 1 kilan saja, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi. 7 lapis bumi dikalungkan ke kita. Subhanallah. Maka hati-hati dengan menyerobot tanah Bapak Ibu semuanya. Ada salah seorang jamaah yang Masya Allah diberi rezeki, dia memberi jalan Bapak Ibu untuk tanah di belakangnya besar itu, mungkin sekitar 1,5 meter kali 50.
Pala tanah di situ harganya berapa? Semeter sudah 3-4 juta. 1,5 meter kali 60 udah berapa itu? 90 meter kali 3 juta. Supaya orang-orang di belakangnya punya akses. Bayangin Bapak Ibu. Sebaliknya ada orang yang geser-geser patok, ketahuilah 1 kilan saja kata Rasulullah dikalungkan dengan kuantitas ke dalam sana. Saking beratnya soal ini Bapak Ibu semuanya, mengerikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menzolimi saudaranya dengan menodai harga dirinya atau lainnya, maka hendaklah ia segera meminta maaf, segera dihalalkan sekarang sebelum tiba saatnya tidak berguna dinar maupun dirham. Ingat, mata uang kita di sana adalah pahala dan dosa. Dinar dirham kalau jenengan kaya pun udah nggak laku di sana. Jenengan punya pahala berapa, punya dosa berapa, saling tukarannya pahala dan dosa Bapak Ibu. Makanya ada orang yang bangkrut dalam kondisi itu. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, lalu aku mengharamkannya atas kalian, maka jangan di antara kalian saling zolimi. Subhanallah. Seluruh ungkapan isi hati ini muncul saat saya membaca selembar kertas ini. Saya menyadari bahwa saya sering berbuat zolim. Jangan menyadari nggak malam hari ini? Menyadari insya Allah. Ada beberapa bagian yang mungkin kita berbuat zolim. Saya dan orang-orang seperti saya telah terlena oleh kenikmatan hingga melupakan kematian, terlena oleh pertemuan-pertemuan hingga melupakan perpisahan, terlena oleh pertemuan-pertemuan sehingga melupakan perpisahan. Bagaimanapun juga akhirnya saya harus melaksanakan operasi tersebut, operasi yang merupakan operasi paling lama yang pernah saya alami. Ini kisahnya membahagiakan. Alhamdulillah akhirnya tuntas juga pekerjaan berat itu. Padahal semula saya berpikir untuk membatalkan operasi bedah ini karena hati saya dalam kondisi yang sangat tegang dan goncang setelah membaca isi wasiat itu. Akan tetapi apa boleh buat, rongga dada orang ini sudah dibedah. Maka mau tidak mau operasi harus dimulai. Dengan bertawakal kepada Allah saya melaksanakan tugas sulit ini, yang pada akhirnya lelaki itu keluar dalam kondisi selamat. Maka ketika sudah selesai dikembalikan wasiat itu dan dikatakan semoga Allah memaafkanmu, demikian juga semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, demikian juga untuk saya. Nah, ini satu kisah yang sangat menakjubkan dari dokter Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, yang saya kira sangat relevan dengan kalimat yang sedang kita bahas di subbab, bahwa orang-orang soleh itu bukan hanya kalimat, tapi dia betul-betul menimbang tentang neraca penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyitir Quran surat 84, ya Tuhanku, aku segera bergegas kepadamu supaya engkau ridho kepadaku. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang hadir, dan semoga Allah sayangi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Wahid Suranto yang telah menyampaikan materinya. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh jamaah sekalian yang telah ikut serta memakmurkan kajian pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu dimanapun tempat kita berada. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.